Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Anissa Nurul Isnaini, NIM 119202019 dari kelas PAI 6E. Di sini, saya akan memaparkan hasil resume mengenai sistem rekrutmen sumber daya manusia guru dan santri. Dimulai dari pengertian rekrutmen itu sendiri. Rekrutmen adalah sebuah proses menghasilkan satu kelompok para pelamar kerja yang memenuhi syarat untuk bekerja di dalam organisasi atau lembaga. Kegiatan rekrutmen ini sebagai suatu proses selalu diikuti dengan seleksi untuk menemukan kesesuaian kebutuhan dengan kemampuan pribadi sumber daya manusia. Dan tentunya, dalam rangka memiliki guru yang berkualitas sangat tergantung pada kualitas dari proses rekrutmennya. Semakin baik prosesnya, semakin besar pula kemungkinan didapatkannya guru yang memenuhi syarat yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan, baik itu pesantren maupun sekolah. Lalu, seleksi. Seleksi merupakan bagian materi dari operasional manajemen sumber daya manusia, yaitu pengadaan. Sedangkan pengadaan itu sendiri terdiri dari planning, perekrutan, seleksi, penempatan, dan produksi. Proses seleksi ini merupakan tahapan khusus yang digunakan untuk memutuskan pelamar mana yang diterima dan yang terbaik. Yang selanjutnya adalah tujuan rekrutmen. Rekrutmen ini bertujuan untuk menyediakan karyawan yang cukup agar kita dapat memilih karyawan yang memenuhi kualifikasi yang mereka perlukan, sehingga diharapkan karyawan tersebut akan dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepadanya dengan profesional. Sedangkan tujuan rekrutmen menurut Kasmir adalah yang pertama, memperoleh sumber tenaga kerja yang profesional. Yang kedua, memperoleh sejumlah pelamar yang memenuhi klasifikasi. Yang ketiga, menentukan kriteria minimal untuk calon pelamar. Dan yang keempat, untuk kebutuhan seleksi. Kemudian, sumber rekrutmen terbagi kepada dua, yaitu rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Nah, rekrutmen internal menurut Randall S. Schuler dan Susan E. menyatakan bahwa sumber-sumber internal dalam rekrutmen ini meliputi karyawan yang ada sekarang yang dapat dicalonkan untuk dipromosikan, dipindah tugaskan, atau dirotasi tugasnya, serta mantan karyawan yang bisa dikaryawankan dan dipanggil kembali. Nah, jika dikaitkan dengan rekrutmen guru atau ustadz di sebuah pesantren, artinya tenaga pengajar yang nantinya akan meneruskan kepemimpinan dan kepengurusan dari lembaga tersebut diambil dari keluarga terdekat atau alumni ataupun santri yang memang mumpuni dalam hal itu. Lalu yang selanjutnya, rekrutmen eksternal. Randall S. Schuler dan Susan E. Jackson mendefinisikan sumber eksternal merupakan sumber untuk mendapatkan karyawan dari luar perusahaan yang memiliki bobot atau kualifikasi tertentu. Nah, sumber eksternal ini meliputi individu-individu yang saat ini bukan dari anggota atau alumni dari pondok pesantren tersebut. Artinya, pondok pesantren dapat lebih banyak merekrut pekerja dengan berbagai kompetensi yang dimiliki, tapi tetap berpedoman dengan kualifikasi yang diinginkan oleh pondok tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai sistem rekrutmen sumber daya manusia guru dan santri. Proses rekrutmen dari guru yaitu pertama penyusunan strategi rekrutmen, kedua pencarian para pelamar kerja, tiga penyisihan pelamar yang tidak cocok, dan yang keempat adalah pengumpulan para pelamar. Tahapan seleksinya, yang pertama penerimaan surat lamaran, yang kedua psikotes, yang ketiga wawancara, yang keempat tes kesehatan, dan yang kelima adalah penerimaan, training, dan penempatan. Sedangkan rekrutmen untuk santri, yang pertama adalah yayasan pesantren menyebar informasi terkait santri baru. Yang kedua, pada beberapa pesantren ada yang menentukan kriteria tertentu seperti harus hafal juz 30, harus bisa membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, jika diperlukan melakukan seleksi baik wawancara atau tes lainnya. Yang keempat, tahap pengumuman bagi santri yang diterima.
Dan yang terakhir adalah sistem perekrutan santri itu sendiri dikembalikan kepada masing-masing pesantren tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.